Nisa kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali, semoga Bu Indri juga sehat ya. Iya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Bu Nisa, saya mau meminta waktunya sebentar ini. Jika Ibu tidak ada kegiatan hari ini, saya mau ngobrol sedikit, Bu. Iya, alhamdulillah hari ini sekarang saya tidak ada kegiatan Bu Indri, jadi Bu Indri bisa sharing dan saya juga bisa sharing dengan Bu Indri. Iya, terima kasih sekali, Bu. Jadi pada kesempatan kali ini ya, Bu, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik seperti itu, Bu. Jadi nanti kegiatan supervisi akademik ini bertujuan untuk bisa mengembangkan potensi ataupun keterampilan Ibu dalam mengajar, Bu. Dan nanti rencananya kegiatan supervisi akademik ini akan saya laksanakan di kelas Bu Nisa. Nah, nanti ya tahapan kegiatan supervisi akademik itu yang pertama ada pada tahap praobservasi, Ibu. Di tahapan observasi ini kita bisa sharing, nanti kita ngobrol santai aja, Bu, kita bisa saling sharing terkait dengan kegiatan ini seperti itu, Bu. Nah, Bu Nisa, apa nih harapan Ibu dari apa yang akan kita obrolkan hari ini? Saya berharap dengan obrolan kita ini nanti saya dan Bu Indri bisa sharing tentang pembelajaran dan tentang merefleksikan pembelajaran pada yang akan kita observasi. Oke, berarti nanti kita bisa ngobrol gitu ya, Bu, Iya, ngobrol bisa sharing, saling merefleksi seperti Iya. itu. Nah, kalau boleh tahu ini, Bu, materinya apa nih, Bu, untuk yang akan diajarkan? Materinya nanti rencana saya mau mengajarkan materi IPA, khususnya materi zat tunggal dan zat campuran ini. Oke, berarti terkait dengan materi IPA, terutama zat tunggal dan zat campuran. Iya, zat campuran. Kalau untuk tujuan pembelajarannya sendiri, Bu, tujuan pembelajarannya dari materi itu sendiri apa ini? Tujuan pembelajarannya dari materi itu nanti supaya siswa itu bisa membedakan Bu Indri. Jenis zat campuran itu apa saja, macam-macamnya apa saja. Jadi nanti kalau mereka bisa praktek langsung, itu mereka bisa membedakan apa saja materinya. Oke, berarti tujuannya agar siswa nanti bisa membedakan Iya. gitu ya antara zat Betul campuran dan juga zat asli. Kalau ini sangat luar biasa ya, Bu. Kalau untuk medianya sendiri yang nantinya akan digunakan ini, kalau boleh diceritakan apa ya, Bu? Kalau medianya saya menggunakan bahan-bahan kontekstual Bu Indri. Jadi nanti anak-anak saya minta untuk menjawabkan materinya apa pasti, kemudian digambarkan nanti menyiapkan pasir, tanah, tepung sesuai dengan lembar kerja yang nanti akan saya sediakan. Berarti nanti sudah akan disediakan lembar kerja seperti itu dengan bahan-bahan kontekstual yang ada di sekitar lingkungan mereka ya, Bu. Oke, kalau dari apa yang sudah disampaikan Ibu tadi ya, Bu, kira-kira ini, Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi nanti apa ini, Bu? Kalau itu tentunya juga yang pertama saya akan mengembangkan kompetensi mengajar saya Bu Indri. Jadi saya juga bisa mengembangkan kompetensi anak supaya bisa membuat mereka itu senang dan aktif dalam belajar. Karena ini kan menggunakan media-media kontekstual, pasti mereka akan lebih menarik. Selain itu juga saya ingin mengembangkan kompetensi sosial dan emosional anak-anak. Dan saya bisa mengetahui kesulitan anak-anak itu yang bagaimana. Oke, berarti nanti dikaitkan dengan yang dikembangkan adalah kompetensi mengajar biar anaknya lebih aktif seperti itu dan juga senang dengan pembelajaran gitu. Dan juga terkait dengan sosial emosional ya, Ibu ya, untuk memahami kesulitan belajar anaknya. Bu, kalau tadi kira-kira ya, Bu, dari kompetensi yang dikembangkan, lalu secara lebih spesifik lagi itu yang ingin diobservasi nanti saat kegiatan apa? Secara lebih spesifik saya mau mengobservasi saat pembelajaran langsung ini. Jadi saat saya memberikan materi itu saya akan observasi, kemudian saya juga bisa mengobservasi saat menemukan siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Oke, berarti nanti yang akan diobservasi itulah secara lebih spesifik bagaimana selama prosesnya ya, Bu ya, dan juga bagaimana ketika dihadapkan anak kesulitan dalam belajar. Dari apa yang ingin diobservasi tadi ya, Bu, kira-kira indikator ketercapaiannya apa, Bu? Indikatornya tentu saya akan membuat materi itu menjadi jelas, runtut, dan menjadi bahan siswa, dan mereka nanti bisa kreatif menemukan ide-idenya dalam proses pembelajaran. Dan selain itu juga saya bisa lebih telaten dan sabar dalam menemukan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi siswa saat belajar. Berarti indikator pencapaiannya jika nanti Ibu sudah bisa menyampaikan secara runtut, anak juga mudah memahami, dan juga anak bisa menanggapi atau merespon ketika anak mengalami kesulitan ya, Bu. Oke. Tentunya dari tadi apa yang indikator ketercapaian yang sudah Ibu sampaikan, pasti akan ada cara-cara ya, Bu, ada atau strategi yang akan Ibu lakukan. Kira-kira apa nih, Bu, kalau bisa diceritakan? Strateginya saya akan tentunya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran itu. Setelah itu juga saya menyediakan lembar kerja
sampai lembar penilaian. Jadi saya bisa menggunakan strategi itu untuk proses pembelajaran. Oke, berarti nanti dipersiapkan berarti ya Bu semuanya dari rencana, lembar kerja hingga lembar penilaian atau evaluasinya. Oke Bu. Wah tadi bagus sekali ya Bu rencana-rencana yang sudah direncanakan. Semoga nanti bisa berjalan lancar Ibu saat kegiatan observasi nanti, kegiatan pembelajaran nanti. Kira-kira kapan Ibu akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Insya Allah rencananya saya akan melakukan belajar ini besok. Oke. Iya, semoga lancar Ibu. Semoga Ibu tidak menjadi sebuah beban ya ketika kita ngobrol seperti ini. Iya. Justru ini sharing Bu. Iya. Terima kasih Ibu, sampai bertemu besok ketika kegiatan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya Bu. Iya, kalau begitu disiapkan berdoa dulu ya. Silakan Mas Lana disiapkan berdoa. Berdoa, tangan menengadah, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Sekarang kita mau belajar tentang IPA, membedakan zat tunggal dan campuran. Sebelum kita mulai berdiskusi, biar lebih semangat semuanya berdiri ya, berdiri. Oke Bu. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes, itu ya, mulai ya. Semangat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Sudah, sekarang boleh duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Boleh duduk sesuai kelompoknya. Sudah duduk sesuai kelompoknya belum? Sudah. Kelompok 1 sampai 5. Nah, setelah ini kalian bisa praktek sesuai dengan perintah yang ada di sini. Nanti ini lembar kerjanya bisa diisi dan dilaksanakan sesuai petunjuknya ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 5. Kelompok 2. Kelompok 4. Kelompok 3.
Ayo. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini teman-teman, air dicampur sirup. Wah, ternyata ini tercampur sempurna teman-teman. Kalau ini air dan garam, ternyata ini juga tercampur sempurna teman-teman. Kalau ini air sama minyak, wah. Kalau ini air dengan gula, wah ternyata tercampur sempurna teman-teman. Ini air dicampur dengan pasir, wah ternyata tidak tercampur dengan sempurna teman-teman. Air dicampur minyak teman-teman, wah ternyata juga tidak tercampur sempurna teman-teman. Kalau ini air dicampur dengan kopi, wah ternyata tidak tercampur dengan sempurna teman. Percobaan ini dapat disimpulkan bahwa campuran yang tercampur sempurna dinamakan homogen, dan jika yang tidak tercampur sempurna itu dinamakan heterogen. Ditanyakan? Tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah berdiskusi, sudah praktek, dan sudah bereksperimen tentang bahan-bahan yang sudah ada. Kira-kira sekarang kita mau menyimpulkan bersama-sama. Tadi ada air pasir, air dan tanah, satu lagi air dan minyak. Itu ternyata kalau diaduk tercampur sempurna apa tidak? Tidak. Nah, itu ada yang mau menyimpulkan apa enggak? Ada, apa dong? Yang tidak tercampur secara sempurna namanya heterogen. Iya, yang tidak tercampur sempurna namanya heterogen. Terus tadi ada lagi air dan sirup, air dan gula, dan air dan garam. Ternyata kalau diaduk itu tercampur secara sempurna. Yang mau menyimpulkan? Salah apa salah? Yang tercampur sempurna dinamakan homogen. Iya, yang tercampur sempurna namanya homogen. Terus sekarang siapa yang mau menyimpulkan secara keseluruhan semuanya? Siapa? Kayla. Apa Kayla? Dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa campuran yang tercampur sempurna dinamakan homogen, dan sedangkan yang tidak tercampur sempurna dinamakan heterogen. Iya, betul sekali ya. Kalau campurannya itu tercampur sempurna namanya homogen. Kalau tidak sempurna namanya heterogen. Sudah paham semua apa belum? Sudah. Kalau sudah, kita sudah berdiskusi. Nah, sekarang ini ada soal evaluasi. Soalnya ada 10, dikerjakan dalam waktu 10 menit ya. Habis itu dikumpulkan. Sudah selesai belum? Sudah. Sudah, silakan dikumpulkan sekarang. Diskusi kita hari ini kita cukupkan. Besok materi selanjutnya halaman 75 bisa dibaca ya. Oke, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Nisa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat sekali. Semoga begini juga sehat ya. Alhamdulillah, walaupun agak pegel-pegel ini, tapi tetap semangat ya. Begini Bu, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih Bu, karena Ibu sudah bersedia untuk meluangkan waktunya lagi untuk kita ngobrol lagi hari ini ya Bu ya. Seperti kayak kemarin kita sudah melaksanakan kelas dan juga kita observasi, kita ketahuan fase observasi Ibu. Nanti dalam kegiatan fase observasi ini kita akan merefleksi Bu terkait dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin kita sudah observasi. Lalu Ibu
ini sangat mudah sekali Bu Indri, karena kan saya sudah menyiapkan ini beberapa hari dan menyiapkan bahannya, RPP dan juga media-media kontekstualnya. Dan sekarang juga karena anak-anak juga ternyata antusias dalam proses pembelajaran yang saya terapkan seperti ini. Ya, betul sekali ya Bu. Kemarin juga dari yang saya lihat anak-anak sudah terlihat aktif, responsif, juga merasa tertarik dengan pembelajarannya, apalagi dengan adanya praktikum seperti yang kemarin. Nah, seperti itu Bu, rencana berkaitan dengan perencanaan pengembangan itu. Nah, yang sudah kita obrolkan sebelumnya di praobservasi itu, apakah sekarang menurut Bu Nisa sendiri sudah tercapai Bu perencanaan pengembangan? Kalau menurut saya sudah cukup tercapai Bu Indri, karena kan kemarin anak-anak juga bisa sangat antusias dengan medianya, dengan kontekstualnya, dan mereka sangat aktif dalam diskusi. Jadi mereka menurut saya itu sudah sangat puas dengan pembelajaran yang saya terapkan. Berarti anak-anak menurut Bu Nisa apa perencanaan pengembangannya sudah tercapai ya Bu ya? Iya. Lalu untuk tujuan pembelajarannya Bu yang berkaitan masih dengan pembelajaran yang kemarin, apakah tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai itu? Kemarin tujuannya kan supaya anak-anak itu bisa membedakan dan campuran yang heterogen seperti apa, homogen seperti apa. Nah, dengan praktek seperti ini, mereka kan kemarin sudah praktek menggunakan ada sirup dicampur dengan air putih, garam dengan air putih, kemudian lada dengan air putih, dan mereka bisa membedakan Bu Indri mana yang heterogen, mana yang homogen, karena mereka kan praktek langsung dengan media yang sudah disediakan. Iya betul. Kemarin juga saya lihat dari yang saya amati anak-anak juga sudah mencapai apa tujuan pembelajarannya, sudah bisa membedakan dari ada diskusinya juga itu sudah membedakan antara zat aslinya dan juga zat campurannya. Nah Bu, kita setelah ini akan identifikasi bersama Ibu dari pembelajaran kemarin yang menurut Bu Nisa sudah baik itu apa Ibu? Kalau menurut saya yang sudah baik itu tentu dengan medianya. Anak-anak itu ternyata sangat tertarik dengan benda-benda kontekstual yang sekali. Jadi menurut saya yang bagian menarik itu bagian bendanya. Mereka juga sangat asik ternyata mencampurkan benda-benda yang ada menjadi satu, itu mereka sangat aktif. Berarti menurut Bu Nisa yang sudah baik dengan pemanfaatan media-media kontekstual ya Bu, media yang sudah sangat dekat dengan anak-anak sehingga mereka asik sendiri dengan pembelajaran. Jadi pembelajaran tapi tidak terasa pembelajaran ya. Nah, kalau sudah ada yang baik, mungkin yang menurut Bu Nisa sendiri merasa ada yang kurang atau ada yang perlu ditingkatkan lagi itu apa? Kalau menurut saya yang perlu saya tingkatkan dalam pembelajaran ini, tentu saya akan lebih meningkatkan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi untuk kedepannya mungkin saya bisa menambah wawasan saya sendiri dan mungkin bisa saya juga dengan Bu Indri bagaimana dengan menganalisis kebutuhannya, perencanaannya, sampai pelaksanaan pembelajaran supaya pembelajaran itu benar-benar tercapai. Kita sama-sama ya Bu, saling berbagi, saling berkolaborasi karena kita juga sama punya tujuan yang sama, nanti kita belajar bersama lagi. Nah Bu, berkaitan dengan area pengembangan yang ingin dicapai tadi ya Bu ya, pasti ada cara ataupun strategi yang ingin Ibu lakukan. Kira-kira saya melakukan ini, itu kira-kira apa ini? Kalau saya yang sebenarnya saya lakukan itu, saya juga tentunya masih perlu menambah wawasan saya, begitu dengan sekarang yang saya dengan Bu Indri, saya bisa melakukan pembelajaran dengan menambah kompetensi saya bisa belajar melalui platform Merdeka Mengajar Kesehatan, juga saya bisa share dengan Bu Indri, dan juga tentunya saya juga di kegiatan tulis ini ada KKG yang itu dilaksanakannya bisa 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah di situ saya bisa menambah kompetensi saya mengenai pembelajaran dan di waktu-waktu yang luang saya juga bisa menambah wawasan saya dengan membuka website yang ada. Berarti nanti bisa dilakukan nanti seperti KKG 1 bulan sekali. Kalau seperti tadi ada PMM ya Bu ya, itu atau itu sangat membantu iya sekali. betul sekali, itu banyak sekali materi yang bisa kita ambil ya Bu. Iya. Nah, tadi kan ada beberapa kegiatan atau perencanaan yang akan Ibu lakukan itu sangat luar biasa dan sangat menarik. Nah, kira-kira Bu, apakah ada seseorang ataupun komunitas atau apa sih yang bisa menjadi motivasi Ibu atau yang membantu Ibu nantinya ketika akan melaksanakan perencanaan itu? Tentunya sekarang ini menurut saya mengambil dari platform yang salah satu belajar juga dengan Bu Indri sekarang bisa menambah kompetensi yang belum saya ketahui. Paling terbaik itu di platform yang
Masih ada unek-unek gitu ya yang ingin disampaikan atau seperti apa? Perasaannya ini sangat penting. Jadi dengan kita share seperti ini, oh saya jadi tahu gimana belajar yang bisa lakukan, kekurangannya apa, evaluasi saya apa, jadi bisa menambah wawasan baru dalam kehidupan. Terima kasih Bu. Semoga apa yang direncanakan tadi akan dilakukan 1 bulan sekali, akan dilakukan setiap bulan, bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa bekerja bersama, berkolaborasi, berbagi untuk lebih memperbaiki pembelajaran,